Sembuh, sembuh, sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang Ya. mati. Selain memang sudah janji Alhamdulillah. Allah, memang belum mati. Oke, klik tombolnya dan mari kita mulai HOTS hari ini. Kemudian dari pengalaman empiris itu berapa orang Pak yang sempat Bapak kasih atau informasinya? Ya, saya dapat dari testimoni melalui media sosial banyak. Dari Bekasi, dari Sumatera, dari mana, dari apa? Dari Bangka Belitung, dari mana itu oke. Ya. Tapi yang langsung saya tangani satu dokter spesialis positif. Ya, karena dia sewaktu saya rektor, dia dekan yang saya tunjuk. Sampailah sekarang, ketika dia kena, saya empati betul, ya kan. Kemudian dua ini dokter umum keponakan saya. Ya. Salah satu dari keponakan saya ini punya suami keponakan saya juga, ya kan. Itu juga kena, gitu kan. Kemudian pegawai saya istrinya positif, sempat isolasi, gitu kan. Suaminya juga curiga, kan. Khawatir juga, kan. Kemudian staff juga yang kena, itu langsung semuanya saya berikan. Bahkan saya juga sudah menganjurkan kepada, karena di tempat saya di sini di Pontianak Utara, Pontianak Timur itu zona merah. Nah, maka saya melalui medsos, melalui pembuka-pembuka masyarakat, ayo bikin ini, minum ini, karena buatnya mudah, ya kan. Anda bisa buat sendiri, kemudian Anda silakan minum. Ya, alhamdulillah. Jadi itu. Jadi dari yang saudara Bapak dan teman-teman tadi semua ya Pak? Sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang mati. Selain memang sudah janji Allah, memang belum mati. Alhamdulillah Pak. Kemudian tadi agak terselip di depan cerita tentang pembuatannya yang sederhana. Kalau misalnya saya mau membuat, itu gimana caranya Pak? Buatnya sederhana. Ini untuk konsumsi sendiri, bukan untuk diperdagangkan. Kita beli sajalah kelapa yang tua, dagingnya diparut. Kemudian tambahkan air hangat untuk kita dapatkan santannya. Nah, kemudian santannya ini kita masukkan ke dalam kantong plastik. Kantong plastik, kemudian kita ikat ujung yang mulutnya kita ikat, kemudian kita biarkan 2 jam. Nanti 2 jam. Kita biarkan dulu 2 jam, maka nanti ini akan terjadi pemisahan krim santan sama air di bawah. Airnya boleh kita buang. Caranya itu jangan ganggu sistem. Sistemnya itu harus bebas oksigen, tertutup. Nah, tutupannya tetap, tapi itu bisa karena airnya di bawah, maka kita bisa kita bolong kantong plastiknya dari bawah. Nah, kita buang airnya sampai tersisa krim santannya. Ya, itu bisa kita ikat ulang yang kita bolongkan itu. Kita ikat ulang yang nggak bocor. Nah, setelah itu kita biarkan bermalam. Satu malam. Kita biarkan bermalam 1 malam. Ya, kemudian besoknya kita sudah dapat tuh minyaknya. Kalau kita misalnya nggak mau tidur, kepenasaran, kita bikin 1 jam keluar berapa, dia sudah terus mulai keluar. Ya, kalau kita tunggu besok pagi jauh lebih baik kan, karena sudah akumulasi. Nah, nanti minyaknya ini udah tinggal kita keluarkan, kita saring. Udah, kita sudah dapat deh itu. Nah, nanti tinggal kita cium saja cita rasanya. Kalau masih bau asam gitu kan, karena kita tidak boleh berlama-lama kontak sama, karena krim santan itu terdiri dari minyak, protein, air. Ketika minyaknya lepas, pasti airnya terlepas juga. Nah, oleh sebab itu minyak yang terbentuk ini jangan sampai kelamaan kontak sama air. Nanti ada cita rasa asam gitu loh. Nah, oleh sebab itu secepat mungkin kalau bisa dikeluarkan, dipisahkan, kemudian disaring pakai kapas saja. Disaring, diambil corong batu,
kemudian kita kasih kapas, kemudian kita lewatkan di situ, kita akan dapatkan minyak yang jernih. Kemudian ya udah kita simpan di botol, sudah itu udah siap ready untuk kita minum. Mau 1 sendok sekali makan monggo, mau 3 kali sehari monggo, tidak ada masalah. Kita sehat, kita bisa menggunakan 1 sendok atau 2 sendok, 3 kali sehari, oke. Karena ini fungsinya tidak hanya sekedar untuk menjadi apa istilahnya kayak kita menyiapkan pasukan gitu ya. Pasukan kalau ada virus kita sudah siap bertempur. Tapi juga ada efek lain yang positif ya kan? Karena dia bisa menyembuhkan juga penyakit-penyakit lain. Nah itu. Iya, baik. Ya. Oh mudah ternyata Pak. Caranya makanya mudah. Ya, makanya saya memang berharap masyarakat bisa membuat sendiri dan mengkonsumsi sendiri, nggak usah repot-repot gitu. Iya betul. Ya. Kemudian waktu yang diberikan kepada saudara dan teman Bapak itu porsinya berapa Pak per hari? Jadi gini, saya berikan durasinya itu selama masa isolasinya. Jika isolasinya itu 12 hari, ya, maka selama 12 hari itulah dia minum. Nah, saya katakan karena Anda ini bermasalah, jangan minum porsi orang normal. Ya kan? Saya bilangnya minimal itu 3 sendok sekali makan, minimal. Lah kalau mau 5 sendok monggo, asal jangan 1 botol sekali minum, jangan. Ya, 3 sendok sekali makan, oke. Mau 5 sendok meskipun ada dengan kedokteran itu minum, Pak, saya 5 sendok loh Pak. Bagus, nggak masalah. Kayak gitu. Jadi ketika kita normal, per 2 sendok nggak ada masalah. Ketika kita bermasalah, silakan minimal 3 sendok, 3 kali sehari. Nah, mau 5 sendok, monggo, nggak ada masalah. Nah, respon ketika kita bermasalah itu memang macam-macam. Ada yang minum langsung mau ke buang air besar. Perutnya mules. Tapi ada juga yang nggak ada apa-apa nih. Malah saya segar loh. Nah, betul kalau dia segar karena ini lipid kan, minyak ini kan energi juga. Jadi betul. Energi gitu kan gitu. Nah, karena orang yang terkena COVID ini dia lemes loh. Lemes artinya bukan lemes tak bernapas, kayak kecapean gitu loh. Nah, ketika dia minum ini, dia mendapat suplemen energi. Nah, itu. Jadi kan dia seperti dekan kedokteran itu ya. Dia bilang, Pak, saya tambah seger nih. Iyalah, teruskan aja terus. Dia bilang gitu. Nah, itu. Iya. VCO yang dijual itu juga sama ya Pak kualitasnya? Artinya kalau kita sempat bikin, beli. Ya silakan. Silakan. Kalau bagi yang tidak sempat bikin, cari di toko-toko farmasi, ya kan ya, atau di distributor. Saya lihat tuh di internet tuh banyak, ya. Distributor ini malah pabrikannya juga banyak juga di mana-mana. Silakan. Iya. Kalau itu ada yang palsu atau enggak sih Pak? Kalau yang di luaran? Dicium. Kita mengenal bau minyak kelapa. Nah, ketika kita buka botolnya, kita cium, kalau dia bau minyak kelapa, good, ini ya gitu loh. Kalau tiruan saya nggak tahu kan. Tahunya malah bertahun-tahun. Baik Pak, terima kasih sekali Pak penjelasannya tadi. Kemudian kami mohon diceritakan profil Bapak Pak. Saya lihat ada kuliah di Prancis dan seterusnya, kemudian penelitian yang cukup cukup berarti buat Bapak yang mana? Silakan Pak. Ya, jadi saya Tamrin Usman, memulai kuliah saya S1 di Fakultas MIPA UGM Gadjah Mada. Kemudian saya selesai di tahun 87. Kemudian tahun Januari 88 saya kerja di pabrik kimia di Pontianak ya. Kemudian nggak betah. Kemudian saya jadi dosen di tahun 1988 di Universitas Tanjung Pura.
Kemudian tahun 92 saya dikirim ke Prancis untuk menyelesaikan studi S2 yang dibiayai oleh beasiswa dari ngutang. Dari ngutang. Iya. Ya, alhamdulillah sudah saya bayar dalam arti bentuk lain. Nah, saya diberi beasiswa 2 tahun dari sumber dana ngutang dari IDB, Asia Development Bank, ADB. Ya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S2 saya hanya setahun, sehingga saya berkesempatan untuk menyelesaikan studi lanjut untuk S3 di Prancis di École Nationale Supérieure de Chimie de Toulouse. Jadi kalau École itu mencetak para engineer. Saya di kota Toulouse. Kota Toulouse ini adalah terkenal dengan kota pabrik Airbus. Nah, jadi itu terkenal. Ya, saya di situ saya mengambil bidang kimia, agroindustri. Kimia agroindustri. Jadi semua bahan-bahan baku pertanian saya ubah dengan proses kimia menjadi produk akhir bernilai ekonomi yang tinggi, value added. Saya pulang ke Indonesia tahun 97. Sayangnya saat itu 98 terjadi krisis ekonomi. Alhamdulillah saya masih selamat. Dan kemudian saya lanjut melakukan riset. Riset utama saya sebenarnya biodiesel. Biodiesel yang bahan bakunya bukan seperti yang lazim dipakai orang. Yang lazim dipakai orang itu minyak untuk goreng-goreng. Kelapa sawit biasanya, Pak. Kalau saya yang bekas-bekas saja, yang limbahnya. Limbah cair sawit, limbah cair sawit, CPO yang sudah bertahun-tahun ada dibuang di alam, itu bisa saya ubah menjadi biodiesel dengan proses yang saya temukan, sudah dipatenkan, tinggal kita kembangkan untuk skala industri. Jadi fokus saya itu adalah kepada sintesa kimia agroindustri. Jadi itu. Makasih. Tadi apa? Bukan dari kelapa sawit, Pak. Dari sisa itu maksudnya apa, Pak? Sisa apa ya? Jadi begini, tetap dari kelapa sawit, crude palm oil, tetapi dia yang sudah grade-nya itu grade yang sudah reject. Sudah tidak layak lagi dijadikan bahan baku untuk minyak goreng karena dia sudah rusak. Jadi dia bukan minyak goreng lagi, bukan bahan baku dari minyak goreng lagi, rusak dia. Jadi ketika dia dibuang di alam, maka dia menjadi limbah. Dan dia inilah penyebab kontribusi kepada gas metan dan gas CO2 sebagai climate change. Jadi sebagai pemanasan global warming. Nah, ketika ini kita selamatkan, maka produksi CO2 dan gas metan itu bisa dieliminir, sehingga global warmingnya itu bisa kita antisipasi. Baik, Pak. Aktivitas sekarang di mana, Pak? Bapak masih mengajar atau apa? Jadi saya setelah tidak lagi jadi rektor, saya alhamdulillah diberi kepercayaan jadi rektor mulai dari 2011 sampai 2015, kemudian 2015 sampai 2019. Nah, setelah tidak jadi rektor, saya kembali mengembangkan riset dan mengajar di Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Sampai sekarang ya, Pak? Jadi tambahan-tambahan lain sebagai reviewer LPDP, karena juga reviewer jurnal heterosiklik chemistry yang skalanya itu sudah skala dunia. Baik, Pak. Terima kasih sekali, Pak, atas penjelasannya. Sama-sama. Kami dapat pencerahan dari berita-berita yang ini karena sudah mendapatkan sumbernya langsung dari Bapak. Terima kasih, sukses, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa klik tombolnya dan sampai jumpa lagi di hots berikutnya.